Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alfarisi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditayangkan di televisi untuk SMP dan sederajat. Ya, untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah ditayangkan di link yang ada di atas ini. Silahkan diklik kalau yang ketinggalan. Nah, ini sekarang akan masuk ke pertanyaan untuk SMP dan sederajat. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan info-info yang terbaru. Oke, kita akan masuk ke videonya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk SMP dan sederajat. Di hari Senin ada tokoh-tokoh Indonesia. Ya, kompetensi yang dikembangkannya yaitu menuliskan pengamatan dan pengalamannya secara koheren dan padu menggunakan rujukan secara etis dan metodologi sederhana. Sedangkan untuk pertanyaannya, nah ini ada 3. Yang pertama, pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Era milenial mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Sebutkan 2 contoh perubahan pendidikan di era digital serta dampak perubahan tersebut. Yang kedua, buatlah 3 buah gurindam berisi nasihat tentang pendidikan. Yang ketiga, apa yang dapat kamu teladani dari tokoh-tokoh sejarah dari tayangan tersebut? Sebutkan kesamaan yang kamu temukan dari mereka. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk di hari yang pertama. Kemudian, di hari kedua, hari Selasa, ada mantul matematika manfaat betul. Judulnya aritmatika sosial. Kompetensi yang dikembangkan menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Ini pertanyaannya cukup panjang, silahkan dibaca baik-baik. Ya, kemudian dituliskan untuk segmen 1, segmen 2, dan juga segmen yang ketiga. Ya, boleh di screenshot dulu, kemudian ditulis di buku kalian masing-masing. Ini juga masih lanjutannya untuk pertanyaan nomor 4. Ya, silahkan dicatat. Itu ada tabel di sana. Kemudian ada pertanyaannya juga yang harus kalian jawab. Kita lanjutkan ke hari Rabu. Ya, di hari Rabu untuk SMP ada Pelangi Nusantara. Judulnya Tarian Lenggang Nyai. Kompetensi yang dikembangkan adalah mempresentasikan pendapat secara lisan dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bahasa yang santun dan runtun. Pertanyaannya, yang pertama, apakah keunikan tari Lenggang Nyai? Kemudian yang kedua, apakah perbedaan pola lantai tari tradisional dan tari kreasi? Yang ketiga, ceritakan sinopsis dari tari Lenggang Nyai. Nah, itu pertanyaan untuk hari Rabu. Kemudian yang selanjutnya, untuk hari Kamis, ada mantul matematika manfaat betul, judulnya lingkaran. Kompetensi yang dikembangkan memahami unsur keliling dan luas dari lingkaran, dan memahami hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, sebutkan 3 unsur pada lingkaran beserta penjelasannya. Yang kedua, pi merupakan perbandingan antara titik-titik dengan titik-titik. Nah, silakan dijawab. Kemudian yang ketiga, Bang Sani dan Bang Indra mendorong gerobak bakso masing-masing sejauh 1,76 km. Bila jari-jari roda gerobak milik Bang Sani adalah 14 cm dan milik Bang Indra adalah 21 cm, maka perbandingan banyak putaran roda gerobak Bang Sani dan Bang Indra adalah titik-titik. Nah, silakan dijawab pertanyaannya untuk hari Kamis. Lanjutannya, untuk soal nomor 4, sebuah taman berbentuk seperti gambar berikut dan daerah yang diarsir akan ditanami rumput. Nah, ini dia gambarnya. Ya. Jika penanaman rumput setiap meter persegi memerlukan biaya Rp100.000, maka pengelola taman akan mengeluarkan biaya sekitar Rp1.000.000 untuk menanam rumput. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Nah, silahkan dihitung dulu.
Kemudian kasih pendapat apakah kamu setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. Nah, di hari Jumat, ya, di hari yang terakhir itu ada situs batu berak, ya. Kompetensi yang dikembangkan mengenali informasi yang akurat dan berdasar fakta mengenai peninggalan bersejarah. Untuk soal-soalnya, yang pertama, menurutmu upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan wisata alam sebagai wisata andalan suatu daerah? Yang kedua, jika kamu adalah pemimpin di suatu daerah yang memiliki banyak situs bersejarah, apakah yang akan kamu lakukan untuk melestarikan situs-situs tersebut? Nah, itu adalah materi dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan di televisi TVRI tentunya ketika jadwal SMP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan info-info yang terbaru lebih awal. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.